salam Pancasila, merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Terkait dengan video hoax, video fitnah yang mengenai diri saya, yaitu di video yang beredar potongan pernyataan saya di situ seolah-olah saya menyatakan diri saya sebagai PKI. Dan ini perlu saya klarifikasi atas permintaan berbagai pihak, bahwa video itu adalah video hoax, video fitnah untuk menjatuhkan saya. Hanya orang bodoh yang percaya pada video itu. Saya turun-temurun adalah keturunan kiai, baik terutama dari Nahdlatul Ulama. Orang semua tahu saya itu Bani Rauf Wonokromo. Orang itu tahu saya juga Bani Khalil Wonokromo. Orang itu juga tahu saya itu Bani Noriman Melangi. Jadi mustahil saya itu terlibat dalam kegiatan PKI sepanjang hidup saya. Dan di zaman Orde Baru saya ini adalah PNS guru. Tidak mungkin di zaman Orde Baru orang bisa menjadi PNS kalau sedikit saja terindikasi PKI. Bahwa itu adalah potongan video saya ketika saya ngobrol dengan Kiai Imad dan beberapa teman yang saya menggunakan istilah PKI itu dipotong, dan video lengkapnya silahkan dicek di YouTube Gus Fuad channel. Jadi dengan ini saya menyatakan, mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax, itu adalah fitnah. Saya sedikit pun tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Saya juga bukan penganut itu. Dan juga teman-teman YouTuber juga sudah banyak yang menjelaskan hal ini. Bahkan saya juga berpikir bahwa pembuat dan penyebar video itu kalau memang saya diperintahkan oleh para kiai sepuh, akan saya laporkan, akan saya tuntut secara hukum. Begitu saja, mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua pihak. Jangan percaya pada hoax, pada fitnah. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI, karena yang PKI itu Musa Al-Munawar Al-Habib, Habib Musa Al-Munawar, yang berontak di Medion tahun 48. Kemudian Habib DN Aidit yang berontak tahun 65. Kemudian di Kalimantan ada Habib Sofyan dan Fahrul Barakbah yang ikut berontak PKI tahun 65. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka. Cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu. Jadi gini ya, Abu Yatim kan bilang, bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anaknya KNO, meskipun bapak sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah, ibu saya ngajak bapak untuk menghadap ke Yatim. Nah, di situ Kiai Yatim bilang, loh, kamu itu nama bapak saya kan Ahmad Bakti. Kamu Bakti itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali. Kan itu Abu Yatim kan itu. Dan kamu itu kan menikahi Muyasarah ibu saya. Muyasarah itu kan kamu kepengen punya anak kiai kan. Orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai. Kan itu tak. Tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh, nggak tahu Kiai Yatim. Iya, istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu, di perut Muyasarah itu perempuan. Ya bapak saya kan kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki, dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Nah itu yang jadi kiai, karena kamu pengen punya anak kiai kan. Nah itu yang jadi kiai itu. Kasih nama Fuad ya. Kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Orang Muhammadiyah kalau ngasih nama anak kan panjang-panjang gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Kiai Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Abu Yatim. Setelah itu nanti aku tinggal stempel aja. Nah udah gitu. Nah sejak kecil, karena yang bilang Abu Yatim ya mesti semua kiai kan dengar kan, jadi legend kan. Viral lah kalau zaman saya. Sejak kecil itu dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai. Karena itu tabarukan Kiai Yatim. Dan saya kan nggak mau, karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya, meskipun bukan guru saya, itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak al berjanji itu kan, terus diputar, terus kiainya batuk-batuk, terus
gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC bajunya. Jadi nggak keren sama sekali Kiai itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya hobi saya ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu tidak nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah, setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah, ketemu Ki Hamam Ja'far Pabilan. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Nah, kelompok komunis kladesden. Salaman gitu. Nah, kalau ini bukan PKI ini kiai. Atau ada teman bilang ini cucunya Kiai Sang itu. Kok langsung dipeluk kan? Karena memang bapaknya itu santrinya dan dia memang saudara juga. Kayaknya Gus penjenengan itu enggak mau jadi kiai ya. Lihat Hamam, kiai keren. Lalu dia tunjukkan telepon sama Pak Harto. Oh gitu. Iya Pak Harto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi kiai aja mau. Kalau jadi kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Nggak usah terus-menerus kayak gini, jadi kafir kayak gini ya gitu. Nah itu akhirnya ya proses seiring dengan waktu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Bahwa pada akhirnya futuh saya itu Kiai Abdul Muhyidd. Dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel. Masya Allah. Dan itu kalau jadi gini kan sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai itu di tradisi kami lah tidak. Jadi ada peristiwa diperintah lah oleh Rasulullah. Saya kan bingung. Saya menghadap Kiai Abdul Muhyidd, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantep. Langsung kayak Kiai Dim. Lah Kiai Dim langsung bilang, udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja. Jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya, setelah itu mimpi itu Fatihah itu nggak bisa saya. Nggak bisa Allah Akbar kalau sholat lupa semua, nggak bisa. Benar-benar grogi. Itu tuh Kiai ngasih takwil ya kan. Nabi itu kan umi. Ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Ya, semua ilmu yang saya pelajari hilang semua jadi linglung. Itu. Nah, kalau dengan Kiai Dim atau Kiai Muhyidd itu nggak pernah saya cerita. Jadi saya ngimpi, saya ada pengalaman halu macam-macam, langsung ditanya mau cerita dulu apa jawabannya. Nah awal-awalnya kan saya pikir orang ini sok tahu banget kan gitu. Meskipun itu Pak D saya guru saya ini sok tahu banget. Langsung jawabannya. Jadi kamu kan begini, ngimpinya begini. Diceritakan dengan detail banget. Nah jawabannya gini. Nggak percaya sama saya. Lah gitu. Habis itu langsung percaya aja. Dan Kiai Abdul Muhyidd itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi kalau kita lagi ngobrol konsultasi gitu, ya ambil pulpen, kamu itu kan sukanya kan anak kuliah jadi harus iya. Ini halaman sekian, bunyi kalimatnya sekian. Kalau nggak salah baris dari atas itu baris kesekian, nanti 3 baris tuh kalimatnya itu nanti dari bawah itu berarti berakhir pada baris sekian. Itu saya pernah menulis 78 footnote itu. Kemudian saya pergi ke toko kitab ini, coba pinjam kitab ini. Cocok itu berapa puluh 24 atau 25 udah berarti cocok semua. Persis kalimatnya seperti yang beliau diktekan ke saya, halamannya, barisnya keberapa dari atas sampai keberapa dari bawah. Kalau cetakan ini cetakan 6 sekian, halamannya pindah ke halaman sekian, sampai segitunya detail sekali. Dan beliau selalu bilang kalau nggak salah ya coba dicek aja. Kalau tapi nggak pernah ada yang salah. Tawadunya itu ya, kalau nggak salah tawadunya. Ya tapi orang-orang di sekitar kita itu nganggapnya Kiai Abdul Muhyidd ya kayak yang sederhana, yang tampilannya santun, kalimatnya tertata rapi. Ya pokoknya bijaksana lah kayak Kiai Imad kalau lagi berperan sebagai orang bijak. Good cop, bad cop. Iya. Saya kan bagian bad boy. Dan termasuk kayak itu bilang, nanti kamu itu santriku yang cara komunikasinya, pendekatannya macam-macam bertentangan dengan aku. Jadi semua orang akan tidak percaya bahwa kamu santriku, kamu anakku. Semua orang itu nggak percaya kecuali keluarga, kecuali santrinya dekat itu. Bahwa saya itu benar-benar santrinya. Bahwa saya diistimewakan. Karena nggak pernah ada yang dipanggil masuk kamar, cuma disuruh duduk diam.
kalau bulan Ramadan, nah ini kan mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu mesti saya harus ke sana. Sudah ditunggu soalnya. Habis tarawih jam 9. Nanti berakhir itu sampai jam 3. Kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 3 enggak ada pembicaraan. Jadi beliau tiduran di sofa, saya duduk. Nah, diminum, rokoknya masih. Minumnya habis, Mus, itu manggil istrinya, Mus, ini anakmu itu minumnya habis, tolong diambilkan. Diem aja, nggak ngapa-ngapain. Itu berapa tahun itu? 3-4 tahun ya, sebelum beliau wafat. Di situ saya percaya bahwa verbalitas itu menjadi tidak penting. Lah sama Kiai Dem itu, pernah saya disuruh begini, nempel gini loh. Saya suruh lihat matanya gini, gimana? Tangannya begini. Dia macam nggak ngapa-ngapain. Saya kan keringat semua. Oh, itu disalurkan ilmunya semua itu. Ya, gini, ya gitu gimana? Lah, kalau gini yang tadi itu yang bintang sinetron tuh seneng ya. Ya itu gila itu. Itu ada hadisnya kan yang bertemu dua lutut dan pegang pahanya itu kan. Iya, itu. Iya. Hadis Salah Jibril satu ya. ijazah. Kan Syekhona Khalil dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan buka mulutmu diludahin gitu langsung ilmunya turun semua. Tapi lucunya gini Kiai Dem itu. Saya minta ijazah, Kiai Dem minta ijazah wirid Fatihah. Fuad kok minta ijazah? Fuad tuh ngasih ijazah. Itu kiai lain dikasih. Fuad kalau ghibah itu sama Demyati wali. Jangan sama goblok-goblok. Nah gitu. Wah, aku langsung berarti aku pinter. Humor dia itu humor gitu. Ya, dia tahu bahwa saya itu sebenarnya kalau dikasih jasa macam-macam nggak terlalu percaya soalnya. Nah, hanya orangnya ini cara berpikirnya memang kayak Rifki Zulkarnain kan gitu. Jadi makanya semua orang, saya itu juga nggak pernah mondok tempat Kiai Dem. Sekali tahun terakhir sebelum Abu Yatim wafat itu pesan sama bude saya, kalau ke sana kan mesti ke Budi Dalalah dulu. Pesannya apa gitu. Abah pesan supaya kamu jadi santri mukimnya Abah. Kamu kan datang ini jam 8 pagi. Besok jam 8 pagi baru boleh keluar dari sini supaya kamu sah jadi santrinya. Cuma gitu aja. Jadi udah masuk mukim itu. 1 hari aja. Iya. Kalau orang itu harus 24 tahun itu. Beliau hanya 24 jam. Ada saudara saya kan banyak yang mondok sana 13 tahun, 15 tahun. Tapi nggak bisa komunikasi dekat. Kata kuncinya salah. Kata kunci saya kan diajari ke Abdul Muhid. Begitu kamu saatnya sudah menghadap Kiai Dem. Nanti kamu ditanya Ismuk, kamu jawab Fuad. Jangan yang lain-lain. Nggak usah. Pokoknya itu kan pemberian beliau. Yang kedua kalau Ben itu sebut nenekmu. Simbok kalau manggilnya Simbok kan. Kiai Abdul Muhid itu kan ibunya meninggal terus jadi anaknya nenekku, adiknya ibunya. Sebut nama Simbok, jangan nama yang lain. Kalau kamu sebut wali-wali luhurmu semua, Kiai Dem itu kutub. Tidak ering itu tidak takjub lah karena beliau juga kutub. Sebutkan aja nama Simbok. Jadi benar begitu. Ini lalu Ismuk Fuad, Ben Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Udah diajari ukhet ini. Nah gitu. Udah turun ilmunya. Udah setting. Nah, pertemuan saya dengan Abu Yatim Yati itu sebelum saya menjadi santrinya Kiai Ukhet, jadi saya masih agak PKI lah. Nah ketika Kiai Dem itu datang ke jajaran lah, semua Kiai kan pada merapat, pada minta salaman lah. Terus rame kan di kampung itu, wah ini Kiai Dem itu wali gini-gini. Lah kan ada pro kontra. Yang Muhammadiyah kan nggak percaya dengan wali-walian. Ya saya kan wartawan, basis saya. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak, kan gitu. Ya dilihat, jangan menyimpulkan. Terus saya ikut antri, jadi antriannya itu panjang salaman ini sampai luar sana. Antri gitu. Orang pada wudu, terus antri hanya salaman aja. Wah itu ribuan orang itu, mengular. Saya lihat itu dari jauh, dari sana kan gelap. Kalau wali beneran ini pasti bisa bahasa batin kan. Assalamualaikum Kiai Dem Yati. Dari jauh gitu ya. Nah, lu langsung waalaikumsalam. Masya. Wah, saya pikir paling ada orang ngucapin salam dekatnya terus dia jawab kebetulan barengan sama saya. Kosmik. Ya kan itu. Saya ulang lagi, assalamualaikum Kiai Dem.
gitu. Sampai 3 kali, saya gemeter toh. Tiba-tiba saya itu ikut antri wudu. Ikut antri wudu dengan gemeter itu kan. Udah otak saya udah hilang itu. Akal saya udah hilang ya. Ikut antri wudu, waduh ini mau ngular. Nah, ada sekretarinya Kiai Kumet itu siapa? Pak Kumet. Kiai Kumet itu. Loh, Mas, kan manggil saya Mas Pat, kok kesini maksudnya? Kamu itu kan orang liberal, ngapain ikut-ikutan? Iya, saya kepengen salaman. Ya udah sini, jadi nggak ikut antri dikit. Tapi itu salaman. Apa jenis? Apa ini? Salam batin itu kalau mendengar wajib menjawab. Beliau langsung bilang gitu. Begitu salaman, salam batin itu kalau mendengar wajib dijawab. Atau ini kewetan di sini. Ini Fuad Kedim. Lah iya, Fuad ini nggak percaya kalau aku wali. Dia tadi ke sana ngucapin salam 3 kali. Udah dididik head nah gitu. Oh, saya udah hilang itu. Semua udah masuk alam dimensi lain. Hancur semuanya. Iya. Runtuh lah. Nah, Idealisme. menurut Kang Fajar dimensi lain itu gimana? Ini jadi host beliau itu sekarang. Pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual dimensi lain dalam hidup? Saya pernah, jadi bapak saya kan sutradara dan Umbara namanya. Waktu itu saya kelas 2 SD. Nah, saya tuh dari keluarga saya Umbara Brothers tuh yang tidur di kamar sama bapak ibu saya itu saya. Jadi ibu saya tuh saya tidur di kamar, dikeluarin bapak ibu saya tuh saya doang gitu kan. Bahkan adik-adik saya tuh tidurnya nggak di kamar gitu. Nah, bapak saya cerita dari jam 12, dari jam setengah 12 cerita tentang horor, katanya mau bikin film horor katanya. Tapi kok horornya saya dengerin tuh nggak serem gitu, tentang orang-orang kerdil, tentang siluman, peri gitu. Kalau kan kayak Lord of the Ring kayak gitu. Ini di mana seremnya, di mana horornya saya pikir gitu kan. Itu tiba-tiba tuh di jendela kamar saya ini, saya nggak tidur posisinya. Itu kepala anjing tuh besar. Masya Allah. Siluetnya karena kan ada horden kan. Nah, tiba-tiba tuh bangun bapak saya gini, bangun. Nah, di sini bunyi nih. Tapi saya nggak takut. Ibu saya langsung keluar, itu suara anjing jadi banyak. Padahal dari sini nih, dari jendela ini ke pekarangan belakang tuh ada pintu dan ada pagar. Berarti ini anjing ini parkur dah. Situ kan. Dan itu nggak normal, kepalanya tuh segini gede sejendela. Terus bunyi suara anjing tuh banyak tuh di Tanjung Barat. Tanjung Barat tuh daerah Habib, nggak ada anjing. Nah, itu suara anjing tuh makin banyak berbagai spesies. Ada bulldog, ada herder segala macam. Tuh ngepung. Padahal posisi rumah saya tuh nggak muter, tapi suaranya bisa muter gitu. Bapak saya duduk. Ibu saya keluar tuh ke jalanan, bapak saya tuh nggak ngelarang. Maksudnya kalau anjing beneran kan masa istrinya keluar dibiarin gitu kan. Nah, akhirnya baca ayat kursi. Sama saya gitu baca ayat kursi, ayo baca ayat kursi. Jadi hancurkan gitu kan. Ibu saya keluar tuh, bawa garam doang keluar. Wah, sampai ke jalanan. Lama-lama suara anjingnya habis. Yang terakhir suara anjing kecil. Iya, terus bapak saya ngomong gini doang nih. Tuh. Hilang kan? Dari situ saya mikir berarti bapak ibu saya ini nggak halu. Karena bapak ibu saya sering cerita bahwa sering diserang horor gini hantu gini. Saya sama adik saya sama Anggi sama Bonti itu mikir ini bener nggak sih? Nah, di situ saya mulai bener ya bapak ibu saya berarti ya. Dari kecil tuh hidup saya tuh kayak di negeri dongeng. Misalnya ibu saya nih buka lemari, tahu ada ular black mamba. Dan anehnya tuh ibu saya tuh ngambil palanya, tenteng, jebret gitu. Padahal bukan pawang ular gitu. Aneh-aneh lah itu di hidup saya tuh aneh-aneh. Ya kurang lebih begitu. Sekarang ini banyak berhalu-halu. Enggak, aku tuh baru sadar kalau dipancing kayak Iman itu tadi. korban. ini biar dapat konten lu. Konten halu nih hari ini ya. Apa mesti mau bahala nih? Kimat dong bicara sekarang. Ada seorang kuncen. Seorang kuncen ini punya ponakan. Kuncen itu apa? Kuncen itu penunggu makam, keramat. Tukang ya. Juru kunci kalau Juru di sini. kunci. Kuncen ini juru kunci makam keramat.
Jadi dia punya ponakan. Banyak orang itu yang ziarah di situ. Banyak pula lah orang yang memberikan derma, sedekah di kotak itu. Dari situlah dia dan ponakannya ini mendapatkan kehidupan. Suatu ketika dia pergi ke Jakarta. Si pamannya ini ninggal ponakannya. Nah, ketika itu setelah beberapa waktu dia balik. Dia kaget. Setelah balik, makam keramatnya ada 2. Belah sini ada tuh ya yang ditinggalin. Ada lagi satu lagi belah sana. Ponakan, ini makam siapa? Ini makam keramat buat saya hidup. Ini kan buat paman, biar paman nggak keganggu. Terus dilihatlah ke sana. Banyak juga ya yang ziarah di sini. Sebenarnya ini makam siapa? Kemarin itu waktu ngasih anak kuda, mati kudanya, kemudian kudanya saya kubur di sini dan saya merekin Wali Anu gitu. Akhirnya banyak yang ziarah paman. Oh gitu. Dia seperti bingung itu. Kenapa paman? Yaitu makam yang keramat yang tua itu induk daripada kuda yang saya berikan. Kembalinya ke nasab lagi. Sama kuburan palsu. Saya pernah dengar dokter ya, dokter ini apa? Dokter ahli DNA gitu bilang, diceritakan. Dia bilang, kenapa Prabu Siliwangi gitu kan, Hayam Wuruk, gitu, raja-raja inilah Nusantara tuh kok dikremasi atau moksa gitu kan? Ternyata dia tuh waskito. Apa warus sedurungnya pinara gitu kan? Bahwa udah bakar aja, saya bakar. Nanti di suatu akan datang suatu zaman orang yang suka mengakuin makam, mengklaim makam. Daripada makam saya diakuin orang nanti. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa mereka junjung tinggi? Pancasila atau pangkat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi.